Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, kalau semuanya sehat, kita bersyukur kepada Allah karena hari ini Allah masih berikan kita nikmat kesehatan, umur panjang sehingga kita pagi hari ini kita datang ada. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Pak Guru minta satu orang untuk memimpin doa. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa yang tidak hadir? Abdul Ketun. Abdul. Ketun. Itu apa? Alfa. Siapa lagi? Siapa? Siapa lagi? Rifi Ramadhani Mari. Vivi Ramadan. Alfa. Pak Guru sedikit menyampaikan kepada kita semua bahwa proses pendidikan ini penting ya. Istilahnya kita setiap hari itu harus datang ke sekolah, kita harus sendiri memotivasikan diri kita sehingga kita itu selalu rajin ya. Karena kalau kita rajin tentunya ilmu yang kita dapat itu banyak. Ya. Terus jangan malas-malas juga datang sekolah karena orang tua sudah memberikan kita kesempatan untuk sekolah, mereka berkorban untuk kita sekolah, kasih kita uang untuk bayar SPP dan sebagainya. Itu kita harus membalas mereka punya budi baik, mereka punya penghormatan dengan harus rajin sekolah. Semangat ya kita belajar hari ini. Kita bisa memulai proses belajar kita hari ini. Perhatikan di depan sini. Guru akan menunjukkan gambar pada kalian akan melihat dan memberikan jawaban atas gambar yang ada ini. Oke, yang pertama kita lihat ya, lihat di sini. Ya, oke, ini gambar apa? Sel. Sel ya? Ya. Mungkin kalian sudah belajar di SMP atau di mana? Atau mungkin kalian sudah baca literatur atau mungkin di Facebook atau di Google. Mungkin kalian sudah bisa tahu dia punya pengertian ya. Berarti apa itu sel? Siapa yang bisa menjawab? Sel adalah unit fungsional yang terkecil. Oke, sel adalah unit fungsional apa? Terkecil ya. Yang namanya makhluk hidup itu yang memiliki sel. Karena adanya sel sehingga dia dari embrio, dari lahir dari kecil sampai dia tumbuh dewasa. Ya. Oke, berikut ini ada gambar lagi. Ini kira-kira gambar apa? Sel apa ini? Sel eukariotik dan prokariotik. Sel eukariotik dan sel prokariotik. Dari kedua gambar ini dia memiliki perbedaan atau tidak? Perbedaannya di mana? Ya, satunya multiseluler, satunya uniseluler. Uniseluler yang mana? Sel prokariotik ya. Terus multiselulernya di eukariotik ya. Ya, dari kedua materi ini ada tujuan yang hari ini kita capai. Ya, ada tujuan pembelajaran yang hari ini kita capai. Ya, baik. Jadi dari dua materi tadi ada 7 tujuan yang harus kita capai dalam 2 kali pertemuan. Ya. Pertemuan pertama itu kita mulai dari nomor 1 sampai nomor 4. Yaitu yang pertama kita menjelaskan komponen kimia sel. Terus yang kedua kita membandingkan sel prokariotik dan sel eukariotik.
Terus yang ketiga kita mempresentasikan, ya. Setelah kita diskusi kita presentasikan. Terus yang berikut lagi kita mampu menyusun jadwal. Kita menyusun jadwal, jadwal apa? Jadwal proyek. Yang nanti pada pertemuan kedua kita presentasikan pada poin 5, 6, dan 7. Sudah bisa. Di sini ada video yang Pak Guru tampilkan, ya. Nanti kalian perhatikan, kalian dengar. Terus sebentar lagi Pak Guru menjelaskan lagi di poin-poin yang sebentar Pak Guru akan jelaskan. Terus nanti terakhir kalian akan menjelaskan ulang kira-kira apa yang kalian tangkap dari video dan poin-poin yang Pak Guru tampilkan. Bisa, ya? Ya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sel, pengertian sel, struktur dan fungsi sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel merupakan unit dasar kehidupan yang paling kecil dari setiap makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, yang terbentuk dari jutaan sel yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Seperti sel-sel pada manusia, yaitu sel saraf, sel sperma, sel telur, sel darah merah. Yang berikut pengertian sel. Sel adalah unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Semua organisme, mulai dari bakteri hingga manusia, terdiri dari satu atau lebih sel. Sel adalah tempat berlangsungnya reaksi kimia yang memungkinkan kehidupan berlangsung. Struktur sel merupakan bagian-bagian yang memainkan peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi selulernya. Setiap sel biasanya memiliki membran sel, inti sel, sitoplasma, dan organel sel. Ada dua jenis sel utama berdasarkan kompleksitas struktur dan organisasi, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel prokariotik merupakan bentuk sel yang paling sederhana dan ditemukan pada organisme bersel satu, contohnya bakteri. Yang berikut sel eukariotik. Sel eukariotik lebih kompleks dan ditemukan pada tumbuhan, hewan, jamur, dan protista. Mereka memiliki inti sel yang jelas, di mana materi genetik terkandung dalam nukleus yang dikelilingi oleh membran. Perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik menunjukkan tingkat kompleksitas struktur yang berbeda. Namun, keduanya sama-sama penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan kehidupan di bumi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pak Guru mau tanya kepada kalian, kira-kira dari video, ya, dengan foto yang Pak Guru tampilkan, apa yang kalian bisa simpulkan? Coba, siapa angkat tangan? Ya, silakan. Semua makhluk hidup tersusun atas sel. Ya, siapa lagi? Oke. Sel dapat mewariskan sifat genetik dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Ya, masih ada? Ya, silakan. Semua sel yang berada pada makhluk hidup berasal dari sel sebelumnya. Ada lagi?
Ya. Sel dibagi menjadi dua bagian, yaitu prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik yaitu sel di mana belum memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik yaitu sel yang sudah memiliki membran inti. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi ya. Dan dalam diskusi ini kalian akan mencari literatur atau dalam buku atau bisa telusuri di Google atau di mana saja untuk menjawab soal-soal yang ada supaya kalian bisa memahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komponen penyusun kimia sel dan sel prokariotik dan eukariotik. Silakan menyampaikan jadwal pengerjaan proyeknya. Berdasarkan hasil analisis desain proyek untuk memecahkan masalah dalam laporan pembuat alat peraga sel prokariotik dengan format, kami membuat lampiran-lampiran, yaitu pertama judul proyek, membuat sel prokariotik dari styrofoam. Tujuan proyek agar kami bisa memanfaatkan barang bekas menjadi sesuatu yang berharga. Waktu dan tanggal pengerjaan proyek Selasa sampai selesai. Sebelum kami membuat jadwal, kami menyiapkan alat dan bahan dan menyusun prosedur. Yang pertama, alat dan bahan. Alatnya LCD, laptop, papan tulis, smartphone, jaringan internet, gunting, dan cutter. Untuk bahannya, spidol, plastisin, styrofoam, kardus bekas, tusuk gigi, double tip, kertas origami, dan stick note. Untuk prosedur kerja, yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan pembuatan alat peraga bakteri. Yang kedua, potonglah styrofoam, kardus bekas untuk membentuk sel bakteri dengan menggunakan cutter. Yang ketiga, lem dengan menggunakan double tip pada styrofoam atau kardus yang sudah terpotong menjadi bentuk sel bakteri. Yang keempat, berikanlah warna sesuai dengan warna gambar sel bakteri yang sudah kalian amati. Yang kelima, memberikan nama pada bagian bentuk bakteri sesuai gambar yang diamati. Yang keenam, presentasikan hasil pembuatan alat peraga sel bakteri di kelompok masing-masing. Untuk cara menyusun jadwalnya, yang pertama, hari pertama, guru menyiapkan penguatan, masalah, dan proyek yang akan dikerjakan. Peserta didik mendesain proyek dan mendiskusikan daftar desain dengan guru. Hari kedua, melaksanakan proyek berdasarkan desain yang telah dipakai. Hari ketiga, melaporkan atau mempresentasikan hasil proyek. Sekian dari kami, terima kasih. Oke. Padahal kita sudah tahu bahwa tujuan kita hari ini adalah kita mempresentasikan hasil proyek. Kalau begitu sudah siap ya? Sudah siap untuk presentasi hari ini ya? Siap, Pak. Nah, tentunya dalam presentasi itu ada dia punya mekanisme caranya ya. Itu nanti semua PNFA setiap kelompok terus ada yang sebagai moderator yang memperkenalkan anggotanya, terus ada pemateri. Terus setelah itu nanti memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap proyek yang sudah kalian buat. Ya. Oke. Jadi nanti kita ada kelompok yang mau presentasi, silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Oke, berarti sudah siap? Siap. Kelompok 1 siap untuk presentasi? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Oke, baik.
Sekarang Pak Guru kita yang dahulu presentasi itu kelompok tali. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami kelompok pertama akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kesimpulan yang saya dapat yaitu setelah membuat replika 3 dimensi prokariotik, kami dapat mengetahui secara jelas struktur sel prokariotik pada bakteri, sehingga kami dengan mudah membedakan organel-organel sel yang ada dalam sel dan juga mengetahui fungsi setiap organel atau bagian sel. Sekian dan terima kasih. Baik, ada pertanyaan untuk kami? Nah, apa saja struktur atau bagian sel prokariotik yang ada di bagian luar dan bagian dalam? Struktur luar terdapat dinding sel, kapsul, membran plasma, flagella, pili. Sedangkan struktur bagian dalam terdapat sitoplasma, nukleus, ribosom, dan plasmid. Pas? Pas. Terima kasih untuk yang sudah memberi arahan untuk kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari keseluruhan presentasi, nah bagus ya. Dari kelompok 1, 2, dan kelompok 3 itu terlihat sangat bagus. Dia punya bagian tadi ada beberapa masukan dari Pak Guru berkaitan dengan apa ya? Nama ya di struktur sel prokaryotik itu kalau bisa dikerja, sebetulnya agak serame. Oke, tugas yang ini nanti kita bikin ya, sudah selesai kita belajar bukan. Kita presentasi mungkin dari kelompok 1, 2, 3 bantu Pak Guru untuk menyimpulkan ya. Kelompok 1 ya, ini semua sel prokaryotik mempunyai membran plasma, nukleus, DNA, dan RNA. Serta sitoplasma yang mengandung ribosom, sel prokaryotik tidak memiliki membran inti sehingga bahan fungsi yang ada dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. ya, kita berikan kesimpulannya kelompok 2. Dari kelompok kami menyimpulkan bahwa sel prokaryotik juga tidak memiliki sistem endomembran atau membran dalam seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Selain itu, sel prokaryotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, tetapi mempunyai struktur yang berfungsi sama dengan keduanya, yaitu mesosom dan kromatospor. Contoh sel prokaryotik adalah bakteri dan cyanobacteria. Oke, selanjutnya Pak Guru sedikit memberikan penguatan terhadap materi kita yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama dengan pertemuan kedua hari ini. Tadi sudah presentasi, Pak Guru ingin memberikan penguatan. Jadi sel prokaryotik, ya, sel prokaryotik itu dia berasal dari bahasa Yunani ya. Kemarin Pak Guru sudah sampaikan. Bahasa Yunani, yaitu pro yang berarti sebelum dan karyam yang berarti kernel atau disebut juga nukleus. Membran inti. Jadi prokaryotik adalah sel yang belum memiliki apa? Membran inti. Ya.
kalian selanjutnya Bapak Guru mau berikan post test ya. Oke, jawabnya ada 10 nomor, silakan. Silakan ya. Jadi setelah kita melakukan post test untuk kegiatan terus belajar tentang materi linear fungsi sel dan struktur prokaryotik dan eukaryotik sudah selesai ya. Jadi nanti pertemuan kita selanjutnya itu kita akan membahas tentang transport pada membran ya. Sebelum Pak Guru mengakhiri, Pak Guru kembalikan ini untuk refleksi Pak Guru punya pelajaran hari ini ya. Kami bisa kalian berikan penilaian tentang Pak Guru punya proses belajar hari ini. Apakah sedih, biasa saja, bisa atau sangat suka ya. Terima kasih sudah memberikan refleksi atau penilaian terhadap Pak Guru punya proses belajar hari ini. Sebelum kita mengakhiri kita punya proses belajar, Pak Guru minta Dinda Masang untuk tim video 20 menit. Oke, baik. Kita mau akhiri, tapi nanti kumpul tugas ya dengan baik Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena masih pagi Pak Guru sampaikan selamat pagi. Pagi Pak.